Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Akhirnya kita sampai juga di pembahasan terakhir dari film The Planet of the Apes versi original, yaitu Battle the Planet of the Apes yang dirilis tahun 1973. Ada banyak hal yang bisa dipelajari di film ini dari semua misteri dan pertanyaan yang ada pada film sebelumnya. Karena ini adalah film terakhir, nantinya di sela-sela pembahasan dan di akhir film akan saya tambahkan penjelasan atau teori mengenai beberapa misteri di film sebelumnya supaya lebih dalam informasinya. Dan gak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan masa tahun 2670 atau sekitar 600 tahun sejak kematian Caesar. Ada sesepuh bangsa kera dari keturunan orang utan sedang membaca golongan suci. Kalau diperhatikan ada kemungkinan dia adalah seorang penjaga keyakinan bangsa kera. Di film kedua kita melihat ada patung yang mirip dengan sesepuh tersebut jika dilihat dari baju yang dipakai. Di pembahasan film kedua saat Komandan Gorilla memberikan pidato, kita melihat ada patung kera yang membawa golongan suci. Mereka disebut dengan The Lawgiver atau pemberi hukum. Dr. Zaius di film pertama juga merupakan salah satu penjaga keyakinan. Film ketiga itu mengandung unsur perjalanan waktu yang menimbulkan paradoks. Nah, saya mengartikan patung di film kedua tersebut adalah Caesar, kera cerdas pertama yang mendeklarasikan kelahiran planet kera. Setelah mempelajari ulang, istilah yang tepat untuk patung di film kedua itu adalah The Lawgiver atau pemberi hukum. Dan ada kemungkinan bahwa realitas peradaban kera di film pertama kedua berbeda dengan film ketiga dan selanjutnya. Cornelius sendiri mengatakan bahwa dalam golongan suci disebutkan nama Aldo, kera yang bisa berbicara, mengucapkan kata tidak, dan membuat segalanya berubah. There came Aldo, fully documented in the sacred scrolls. Terlepas setelah kedatangan kera dari masa depan di film ketiga, terjadi paradoks dan membuat sejarah berubah. Seperti yang terjadi di ending film keempat, Caesar adalah kera yang membuat perubahan dan kebangkitan pada bangsa kera, bukan Aldo sosok yang diceritakan Cornelius. Oke, kita lanjut ke alur filmnya. Sesepuh saat ini sedang menceritakan sejarah masa lalu, awal lahirnya peradaban bangsa kera. Sebelumnya kera adalah makhluk primitif, lalu terjadi kepunahan spesies anjing dan kucing. Sebagai gantinya, manusia menjadikan kera sebagai peliharaan. Bertahun-tahun lamanya, para kera tumbuh semakin cerdas dan lebih responsif. Mereka pun dijadikan pembantu, bahkan dijadikan budak. Sekitar 20 tahun sebelumnya, seekor kera lahir dari pasangan kera yang datang dari masa depan. Meski orang tuanya dibunuh dengan keji, bayi kera tersebut selamat dan hidup di tengah peradaban manusia. Dan tentu saja dia adalah Caesar. Di ending film keempat, Caesar mendeklarasikan kebangkitan bangsa kera serta lahirnya planet kera. Namun sebagai konsekuensi kemenangan pertama tersebut terjadi peperangan besar setelahnya. Sebagian besar permukaan bumi luluh lantak akibat dari ledakan bom nuklir yang digunakan saat peperangan. Mereka yang selamat dan tidak ingin melanjutkan peperangan mencari lahan subur yang bisa ditinggali. Bertahun-tahun setelah kejadian perang besar, bangsa kera dan sebagian kecil kelompok manusia hidup damai di suatu tempat dan mereka dipimpin oleh Caesar. Kecerdasan para kera berkembang dengan sangat pesat. Mereka memiliki pasukan militer, kelompok ilmuwan, dan tentu saja mereka bisa berbicara. Setiap spesies memakai warna baju yang berbeda sebagai identitas jati diri mereka. Meski manusia dan kera hidup bersama, nampaknya kera lebih mendominasi. Sebagian manusia dijadikan pekerja dan sebagian lagi mengajar di sekolah. Setelah perang besar juga terlihat bahwa McDonald dan Caesar bersahabat satu sama lain. Kemudian di suatu tempat terlihat ada beberapa manusia yang kesulitan memasang roda pada sebuah gerobak. Lalu seekor prajurit gorila menghampiri mereka, yang mendorong manusia itu lalu memperlihatkan mereka cara memasangnya. Mereka pun berterima kasih atas bantuannya, namun gorila itu tidak ingin ucapan terima kasih. Yang menginginkan manusia itu memanggil namanya disertai pangkatnya. Dan dia bernama Aldo, pemimpin militer bangsa kera berpangkat jenderal. Aldo adalah jenderal gorila yang arogan, bahkan suka menyuruh seenaknya. Selain itu, Aldo sangat tidak menyukai manusia. Jika melihat perilaku Aldo, bisa jadi dia adalah sosok yang disebutkan Cornelius di film ketiga. Kemudian, Aldo pergi ke suatu tempat, bergabung dalam sebuah sekolah yang diajar oleh seorang manusia. Mereka belajar membaca tulisan kera tidak boleh membunuh sesama kera.
Tiba-tiba Aldo memotong pembicaraan. Apakah kera boleh membunuh manusia? Lalu Pak Guru memintanya membaca tulisan tersebut. Aldo langsung menolaknya. Ia pun ditegur Pak Guru. Ia tidak mau bukan karena tidak bisa, tapi karena Aldo malas belajar. Dan Pak Guru akan melaporkannya kepada Caesar. Seekor murid simpanse berkata kalau ayahnya adalah seekor gorila, ia akan memilih belajar berkuda daripada membaca dan menulis. Aldo menjadi senang karena ada yang membelanya. Murid simpanse itu bernama Cornelius. Dia adalah anak laki-laki Caesar. Caesar memberinya nama seperti nama mendiang ayahnya. Pak Guru kemudian menegur Cornelius. Ia tidak boleh berkata seperti itu karena kelak ia adalah penerus ayahnya. Sementara itu, Caesar saat ini sedang berjalan-jalan bersama orang utan yang bernama Mandemus dan Virgil. Mandemus adalah orang utan cinta damai dan penjaga gudang persenjataan. Sedangkan Virgil adalah orang utan jenius yang sangat menyukai ilmu pengetahuan. Ia selalu berbicara mengenai teori-teori yang bikin pusing siapapun yang mendengarnya. Selain itu, Virgil juga kasihan akan status kelas 2 bagi manusia. Ia juga menentang sikap jenderal gorila mereka yang sangat arogan. Sementara itu di kelas, para kera diminta belajar menulis dan setelah selesai mereka diminta mengumpulkannya. Tentu saja Cornelius, keturunan Caesar, adalah yang paling cepat menyelesaikannya. Kemudian Pak Guru meminta Aldo sebagai perwakilan gorila maju ke depan. Ternyata Aldo tidak menulis dengan benar. Pak Guru mengatakan kalau tulisannya itu seperti ceker ayam. Aldo pun menjadi marah lalu merobek kertas milik Cornelius. No, Aldo, no! Pak Guru lalu mengatakan tidak, ia tidak boleh melakukannya. Kemudian Virgil yang berada di sana datang menegurnya. Manusia tidak boleh mengucapkan kata tidak kepada bangsa kera. Pada riwayat perbudakan bangsa kera, manusia menggunakan kata tersebut saat membentak para kera. Karena itu kata tidak sangat dilarang. Ia meminta Pak Guru meminta maaf kepada Aldo dan akan mencoba memberi pemahaman kepada Caesar. Pak Guru kemudian meminta maaf kepada Aldo. Ia hanya tidak ingin Aldo dimarahi Caesar gara-gara merobek kertas tulisan Cornelius. Namun Aldo mengatakan kalau ia tidak peduli dan tidak takut kepada Caesar. Bahkan karena emosi, Aldo merusak peralatan sekolah. Ia juga berusaha menyerang Pak Guru. Karena itu Pak Guru lari kocar-kacir karena dikejar rombongan gorila. Aldo berhasil menangkapnya, lalu Caesar yang melihatnya meminta Aldo melepaskannya. Aldo melaporkan kalau orang ini sudah melanggar aturan. Untungnya Virgil berada di sana lalu menjelaskan permasalahan kepada Caesar. Ia mengatakan kalau Aldo memprovokasinya sehingga Pak Guru mengucapkan kata tidak. Kelas juga dibuat berantakan. Lalu Aldo berkata kalau kelas sudah tutup dan mereka akan pergi berkuda. Aldo sepertinya tidak mau jika ia dihukum Caesar. Dan benar saja, belum sempat pergi menjauh, Caesar memanggilnya. Ia meminta Aldo dan teman-temannya merapikan kelas kembali. Virgil kemudian berpamitan kepada Caesar karena ia akan mengajar teori relativitas kepada murid-muridnya. Kemudian Caesar bertanya kepada McDonald kenapa terlihat gelisah. McDonald berpikir kalau kebencian Aldo bukan hanya kepada manusia saja, namun juga ke sesama bangsa kera. Bahkan saat berkuda, Aldo tidak peduli jika Caesar menghalangi jalannya. Lalu mereka berdua pergi ke rumah Caesar. Caesar berandai-andai seandainya ayah dan ibunya tuh masih hidup, mungkin mereka akan mengajari jika membunuh yang salah itu boleh dan yang baik akan menang. Namun itu adalah sejarah manusia, bukan sejarah kera, karena kera tidak membunuh sesama kera. McDonald dan Caesar kemudian berdiskusi mengenai kehidupan kera dan manusia. Caesar tetap meyakini jika kepemimpinan dipegang bangsa kera, dunia dipastikan aman. Meskipun mereka bersahabat, namun Caesar tidak bisa percaya McDonald sepenuhnya. McDonald mengingatkan bahwa menjaga perdamaian tidak semudah yang terlihat, karena sebagai manusia mereka sudah lebih lama memiliki peradaban. Lalu McDonald berkata, apakah Caesar akan percaya jika mendengar langsung dari ayah dan ibunya? Yang dimaksud McDonald adalah foto dan rekaman mereka. Mungkin dengan melihat rekaman ayah dan ibunya, Caesar bisa mempelajari sesuatu yang belum pernah ia dapatkan. McDonald memberitahu kalau rekaman itu berada di reruntuhan kota terlarang dan mungkin saja masih dalam kondisi baik. Berkas rekaman itu tersimpan di ruang bawah tanah yang didesain tahan akan bencana dan serangan nuklir. McDonald mengatakan bahwa hal tersebut bisa saja mempengaruhi masa depan di mana orang tuanya berasal.
Tentu saja Caesar sangat ingin melihat rekaman tersebut, namun yang menjadi masalah adalah bagaimana cara pergi ke sana. Karena kota tersebut dipenuhi radioaktif akibat ledakan bom nuklir. Lalu mereka berdua memutuskan akan mengajak Virgil menemani mereka. Virgil. Go find him. Orang utan jenius yang ngerti segalanya, yang tentu saja akan banyak membantu selama perjalanan. Who knows everything about everything? Sebelum berangkat, mereka mampir ke tempat Mandemus untuk meminjam senjata. Namun Mandemus menolak karena Caesar memberi amanah untuk menjaganya. Lalu Caesar berkata kalau senjata itu diperlukan untuk berjaga-jaga dalam mencari ilmu pengetahuan. McDonald menambahkan bahwa pengetahuan itu adalah takdir muka bumi yang terlekam di kota terlarang yang sudah terkontaminasi dan masih ada sisa manusia di sana. Karena itulah Mandemus mengizinkan mereka membawa senjata. Virgil juga meminta sebuah alat penghitung radiasi agar mereka bisa meminimalisir kontaminasi. Setelah menempuh berhari-hari perjalanan, akhirnya sampai juga mereka ke sebuah kota mati yang dulunya adalah kota di mana mereka tinggal. Area tersebut merupakan kawasan terlarang dan mungkin saja kadar radioaktif masih cukup besar di sana. McDonald mengatakan kalau ia masih cukup ingat dengan tempat tersebut lalu meminta mereka mengikutinya. Dan tentu saja Virgil akan memperingatkan mereka jika kadar radioaktif cukup berbahaya. Menurut perhitungannya, mereka tidak boleh berada di sana lebih dari 2 jam. Sementara itu di suatu tempat nampak sekumpulan orang sedang berkumpul. Mereka adalah para manusia yang hidup dalam kepungan radiasi. Dan salah satunya adalah bekas kepala keamanan negara yang kini menjadi gubernur. Di zaman kepemimpinan gubernur lama, banyak CCTV terpasang di kota tersebut. Dan tanpa sengaja, salah satu alat pendeteksi gerakan mengirimkan sinyal pemberitahuan di ruang kendali. Klopp mencurigai ada penyusup, lalu meminta anak buahnya melakukan pemeriksaan. Melalui tayangan CCTV, Klopp langsung mengenali kalau mereka adalah Caesar dan McDonald. Mereka menuju ruang berkas utama dan tidak mengetahui apa tujuan mereka ke sana. Klopp meminta beberapa anak buahnya melakukan penangkapan jika perlu memberi tembakan peringatan. Di ruangan itu, Virgil menemukan berkas yang mereka cari. Judulnya adalah Serangan Alien tahun 1973. McDonald langsung memasangkannya ke proyektor. Rekaman itu memperlihatkan Zira saat diinterogasi Haslem pada film ketiga. My mother. Pada rekaman itu, Zira mengatakan bahwa ia datang dari masa depan. Hal itu dikarenakan sekitar tahun 3978 bumi hancur karena sebuah peperangan, yaitu peperangan bangsa gorila melawan manusia. That's my father. Kemudian mereka juga melihat rekaman Cornelius. Ia ditanya sejak kapan para kera bisa berbicara. He said no. Cornelius mengatakan melalui catatan sejarah ada seekor kera mengatakan kata tidak, lalu segalanya berubah sejak kejadian tersebut. Setelah melihat rekaman Cornelius dan Zira, Caesar mengerti mengapa manusia sangat ingin membunuhnya. Karena manusia meyakini kalau para kera di masa depan akan menghancurkan bumi. Lalu Virgil mengatakan bukan kera tapi gorila. Not apes, gorillas. Selain itu, menurutnya masa depan itu hanya ada satu. Besides, that's only one future. How can there be more than one? Lalu McDonald bertanya apa ia yakin dengan hal tersebut. Menurut teorinya, Virgil mengatakan waktu ibarat jalan tak berujung, dengan jumlah jalur yang tidak terbatas, berjalan dari masa lalu ke masa depan. Semua itu tergantung pengendaranya, jalur manakah yang ingin ia lewati, dan tentu saja setiap jalur memiliki arah dan tujuan masing-masing. Karena itulah, setiap tindakan yang dilakukan pada masa ini akan sangat mempengaruhi kejadian di masa depan. Dan konsep ini disebut dengan butterfly effect paradox. Sedangkan paradok yang terjadi akibat dari sebuah perjalanan waktu ada beberapa teori dan berbeda satu sama lain. Seperti konsep yang terjadi pada film Avenger, Back to the Future, atau di film The Time Machine. Masing-masing dari film tersebut mengusung teori paradoks yang berbeda-beda. Setelah melihat rekaman tersebut, Caesar paham yang harus ia lakukan adalah mencegah kehancuran bumi. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Mereka yakin kalau manusia yang berada di tempat tersebut mengetahui kedatangan mereka. Mereka bertiga pun bergegas keluar. Klopp melihat mereka berusaha kabur melalui tayangan CCTV, lalu mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap mereka. Caesar dan yang lain cukup kesulitan karena manusia yang ada di reruntuhan itu sangat banyak. Meski begitu, akhirnya mereka bertiga bisa kabur dari kejaran mereka.
Mendengar mereka lolos, Klopp menjadi marah mengapa tidak ada satupun yang bisa menangkap mereka. Lalu Mendes mengatakan kalau pasukannya banyak yang sakit. Menurutnya, mungkin saja mereka datang dengan damai karena senjata mereka tidak digunakan untuk menyerang. Namun Klopp curiga kalau para kera itu akan kembali kemari lalu meledakkan satu bom nuklir tersisa untuk menghancurkan segalanya. Bom yang dimaksud tentu saja adalah bom Alpha Omega yang diperlihatkan pada film kedua di kawasan terlarang. Salah satu anak buah Klopp menemukan bekal yang mereka bawa. Ada kemungkinan mereka berasal dari tempat yang tidak terlalu jauh. Klopp langsung memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membuntuti mereka. Lalu di perbatasan desa, Aldo dan teman-temannya bertemu dengan Caesar. Mereka bertanya mengapa mereka datang ke kota terlarang. Caesar melakukannya untuk kepentingan pengetahuan dan di sana ia menemukan masa depan mereka. Aldo meminta penjelasan, namun Caesar mengatakan kalau Aldo tidak akan bisa mengerti perkataannya. Aldo menjadi marah, lalu ia mengatakan kalau ia akan membangun masa depan menggunakan senjata dan kekuatan. Mata-mata yang dikirim Klopp akhirnya mengetahui di mana bangsa kera tinggal. Mereka segera kembali ke markas untuk melaporkan temuan mereka. Sepulang dari kota terlarang, Caesar mengadakan pertemuan besar. Ia menjelaskan penelitian yang ia lakukan pada kota terlarang. Caesar berkata kalau manusia yang hidup di kota itu mengalami cacat, tubuh mereka bermutasi akibat terkena radiasi. Lalu Caesar mengingatkan bahwa para manusia itu bisa saja datang ke tempat mereka kapan saja. Sebagian dari mereka telah menjadi musuh karena melakukan serangan kepadanya. Caesar juga meminta McDonald dan yang lain bergabung dalam pemerintahan mereka, karena Caesar membutuhkan saran mereka untuk menghadapi manusia yang ada di kota terlarang. Namun Aldo menyatakan keberatannya, ia tidak suka ada manusia bergabung dalam pemerintahan bangsa kera. Lalu ia dan prajuritnya memutuskan meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu di kota terlarang, Mendes meminta Klopp untuk menyudahi perburuannya, karena permusuhan akan berlangsung turun-temurun jika mereka selalu berperang. Kemudian mata-mata yang mereka kirim kembali. Mereka melapor kalau mereka sudah menemukan di mana para kera itu berada. Klopp meminta pasukannya melakukan persiapan penyerbuan karena malam itu juga mereka akan berangkat menuju tempat di mana para kera tinggal. Sementara itu di rumahnya, Caesar menceritakan kepada Lisa segala hal yang ia temukan di kota terlarang. Ia juga mengatakan kalau manusia yang hidup di sana terdampak radioaktif. Caesar melihat dalam diri mereka bahwa para manusia itu menyimpan amarah. Melihat fakta tersebut, ada kemungkinan para manusia mutan di film pertama adalah keturunan mereka, manusia yang terdampak dari radiasi. Sementara itu di kamarnya, Cornelius melihat hewan peliharaannya kabur, lalu ia pergi keluar untuk menangkapnya. Tanpa sengaja, ia sampai ke tempat di mana Aldo dan prajuritnya berkumpul. Ia mendengar Aldo mengatakan bahwa mereka adalah spesies super. Tanpa mereka tidak ada pasukan, namun mereka tetap membutuhkan senjata. Aldo memiliki rencana untuk menguasai gudang senjata lalu mereka akan menyerbu manusia. Bahkan jika perlu, mereka akan menghabisi Caesar. Aldo memiliki ambisi untuk menguasai bangsa kera tidak peduli dengan cara apapun. Saat sedang berbicara, ternyata Aldo melihat Cornelius berada di atas pohon. Aldo menyerang Cornelius dengan mematahkan dahan yang ia injak lalu membuatnya terjatuh. Sementara itu di rumah, Lisa melihat anaknya tidak berada di kamar. Lalu ia pergi keluar untuk mencarinya. Mendengar ada yang datang, Aldo dan teman-temannya langsung kabur. Lisa menemukan Cornelius terluka parah lalu membawanya pulang. Keesokan harinya, McDonald mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ia melihat ada ranting patah tepat di mana Cornelius terjatuh. Ia curiga ada sesuatu yang sengaja mematahkan dahan pohon tersebut. Di saat yang bersamaan, pasukan Klopp sudah sampai perbatasan. Kedatangan mereka diketahui prajurit gorila lalu melapor kepada Aldo. Aldo langsung memberi peringatan kepada penduduk kera untuk waspada. Bahkan ia juga meminta semua manusia ditangkap lalu dikurung. Selain itu, ia dan prajuritnya memaksa Mandemus menyerahkan senjata yang ia simpan untuk melawan manusia. Saat itu, Caesar berada di rumahnya. Ia masih menemani Cornelius yang terluka parah. Karena itulah Aldo bebas berbuat sewenang-wenang. Mandemus kemudian datang menemui Caesar. Ia mengatakan kalau Aldo dan pasukannya mengambil senjata. Aldo telah merebut kekuasaan. Ia juga mengurung manusia termasuk McDonald. Lalu Caesar berkata kalau ia belum bisa meninggalkan Cornelius. Tiba-tiba Lisa memanggil Caesar. Cornelius meminta sang ayah menemuinya. Cornelius mengatakan kalau mereka ingin melukai ayahnya. Lalu Caesar bertanya siapa mereka, apakah manusia? Cornelius mengatakan tidak.
Namun sebelum sempat menyelesaikan ceritanya, Cornelius tidak dapat bertahan. Caesar masih bertanya-tanya siapakah yang ingin melukainya. Lalu Mandemus mengajak Caesar ke tempat di mana manusia dikurung. Ia menjadi sangat murka lalu meminta Aldo membebaskan mereka semua. Namun di saat yang bersamaan, Klopp dan pasukannya datang menyerbu. Aldo langsung meminta prajuritnya bersiap melakukan perlawanan. Pertempuran sengit pun tidak terelakkan. Dari segi perlengkapan senjata, tentu saja Klopp dan anak buahnya lebih unggul. Terlebih mereka memiliki meriam yang membuat bangsa kera kocar-kacir. Meski begitu, Caesar dan yang lain tetap berusaha melawan. Berbagai macam upaya mereka lakukan untuk menghentikan pasukan manusia. Namun tetap saja, karena sudah kalah dari segi senjata, bangsa kera memutuskan mundur sambil memikirkan rencana selanjutnya. Dan akhirnya, Klopp dan pasukannya berhasil menerobos pertahanan bangsa kera. Klopp menemukan Caesar tergeletak lalu menodongkan senjata kepadanya. Akhirnya Klopp berhasil melakukan balas dendam yang ia nantikan selama ini. Di mana dulunya mereka diserbu, kini gantian Klopp dan pasukannya menyerbu mereka. Tanpa diduga, beberapa kera yang bersembunyi di balik pohon melempar bom ke arah Klopp dan pasukannya. Kera-kera yang tergeletak itu bangun kemudian melakukan serangan. Klopp dan pasukannya tidak mengantisipasi hal tersebut. Keadaan pun menjadi berbalik. Para kera berhasil membuat mereka terdesak. Karena itu, Klopp dan pasukannya memutuskan untuk mundur. Caesar meminta mereka jangan membunuh manusia dan membiarkan mereka pulang. Namun di luar dugaan, Aldo dan pasukannya menunggangi kuda lalu menyerang kendaraan yang ditumpangi Klopp. Ia mengatakan tidak ada yang boleh lolos, mereka harus dimusnahkan. Aldo dan pasukannya dengan keji membunuh mereka. Sementara itu di desa, Caesar disambut bak pahlawan. Ia meminta Virgil membebaskan manusia yang dikurung. Namun tiba-tiba Aldo datang untuk mencegah mereka dibebaskan. Aldo mengatakan kalau saat ini ia yang berkuasa lalu memerintahkan prajuritnya untuk mengeksekusi para manusia. Caesar pun langsung menghalangi niatnya. Move, Caesar, or we shall kill you. Aldo memintanya menyingkir, jika tidak ia akan membunuhnya. Mendengar Aldo berkata seperti itu, Caesar menyadari bahwa Aldolah yang ingin menyakitinya. Virgil mengatakan bahwa kera tidak membunuh para kera. Virgil juga yakin bahwa Aldo adalah gorila yang telah membunuh Cornelius. Ia melihat bahwa dahan pohon yang membuat Cornelius jatuh dipotong dengan sebuah pedang. Para kera langsung mengutuknya, bahkan prajuritnya membenci tindakannya. Aldo killed you. Caesar pun menjadi sangat murka dan seketika nyali Aldo menjadi ciut. Ia naik sebuah pohon lalu disusul Caesar. Aldo mengalami tekanan mental, ia terdesak lalu mengeluarkan senjatanya. Saat menyerang Caesar, ia kehilangan keseimbangan, jatuh kemudian tewas. Caesar kemudian bertanya kepada Virgil, apakah pembunuhan harus dibalas? Virgil mengatakan hanya masa depan yang mampu menjawabnya. Setelah itu, Caesar membebaskan para manusia. Lalu McDonald berkata, jika ingin membebaskan manusia, maka lebih baik ia membebaskan mereka secara penuh. Manusia juga memiliki tujuan, bukan hanya bangsa kera saja. Mereka ingin hidup dalam kedamaian. Lalu Caesar berkata, manusia adalah jalur menuju kekerasan. Kemudian Virgil mengingatkan, Aldo bukanlah manusia, namun memiliki perilaku yang sama. Mendengar nasihat sahabatnya tersebut, Caesar berterima kasih kepada Virgil karena ia adalah kera yang sangat baik dan bijaksana. Sejak saat itulah bangsa kera dan manusia tidak berbeda satu sama lain. Mereka bersama-sama membangun masa depan. Di gudang senjata, Mandemus mengatakan kalau ia ingin pensiun sebagai penjaga gudang. Ia merasa bahwa bahaya sudah tidak ada dan mereka tidak memerlukan senjata tersebut. Lalu Virgil berkata kalau bahaya terbesar adalah bahaya yang tidak pernah selesai. Yang harus mereka lakukan hanyalah bersabar dan menunggu. Dan sejak saat itulah mereka hidup harmonis dalam perdamaian. Lalu scene berganti ke 600 tahun sejak kematian Caesar. Sesepuh orang utan sudah selesai menceritakan kisah masa lalu. Sampai sekarang mereka masih menunggu harapan akan masa depan. Setidaknya saat ini manusia dan kera hidup berdampingan, harmonis dan damai.
Lalu seorang anak manusia bertanya, apa yang terjadi di masa depan? Sesepuh berkata, hanya yang telah meninggal saja yang mengetahui akan kebenaran masa depan. Cerita ditutup dengan diperlihatkan patung Caesar yang mengeluarkan air mata. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari film terakhir ini. Yang pertama adalah ada kemungkinan Caesar tidak menceritakan nasib bumi di masa depan yang meledak karena sebuah bom nuklir. Caesar mengetahui bahwa bumi hancur saat dia pergi ke kota terlarang melihat rekaman orang tuanya. Selama mereka tetap menjaga perdamaian, peperangan yang terjadi pada ending film kedua tidak akan pernah terjadi, yang artinya bumi tidak akan mengalami kehancuran. Kemudian, sosok Aldo yang disebutkan dalam Gulungan Suci, dia adalah kera yang membawa perubahan pada peradaban di film pertama. Semua berubah setelah ada perjalanan waktu ke masa lalu yang dilakukan Zira dan Cornelius. Mereka melahirkan Caesar, lalu terjadilah paradoks. Perubahan sekecil apapun di masa lalu akan membawa dampak yang besar di masa depan. Kita tahu bahwa pembebas bangsa kera adalah Caesar, bukan Aldo. Aldo juga mati di tangan Caesar akibat ketahuan berkhianat. Lalu apa arti dari patung Caesar yang mengeluarkan air mata? Yang pertama adalah dia bahagia karena manusia dan kera hidup harmonis. Yang kedua adalah Caesar menangis bahwa usahanya di masa lalu adalah sia-sia. Sesepuh sendiri mengatakan bahwa saat ini mereka sedang menunggu dengan harapan apakah mereka nantinya tetap bisa mempertahankan perdamaian atau tidak. Perdamaian tersebut bisa saja menjadi rusak, kemudian terjadi perang yang menghancurkan segalanya. Peperangan dan kehancuran bumi akan tetap terjadi meski dengan jalan yang berbeda. Dan hal itulah yang dinamakan dengan predestination paradox, hal yang sudah tertulis tidak bisa dirubah. Semua berharap agar segalanya berjalan dengan baik. Namun siapa yang tahu akan masa depan? Karena mungkin hanya yang meninggal saja yang mengetahui akan kebenaran di masa depan. Nah, bagaimana menurut kalian? Itulah alur film The Planet of the Apes versi original. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.